Tes mic, apakah suara saya terdengar bagi para peserta yang ada di Zoom? Dengar saat Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati narasumber kita pada webinar kali ini, Bapak Ziko Pratama Putra, ST, LC, MSc, PhD, peneliti di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sekaligus alumnus Queen Mary University of London. Yang saya hormati pula teman-teman para pengurus PPMI Arab Saudi, delegasi PPMI Cabang, dan semua peserta yang hadir, baik yang sedang berada di Arab Saudi maupun yang sedang berada di tanah air, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu di majelis ini. Meski secara online, namun ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah kita menuntut ilmu. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang bergabung dalam aplikasi Zoom. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ziko Pratama Putra yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada webinar kali ini. Perkenalkan, saya Abdul Jian Al-Wafa, mahasiswa Universitas Islam Madinah, sekaligus anggota Divisi Kastrat PPMI Arab Saudi, yang insya Allah akan bertugas sebagai moderator pada webinar kita hari ini. Kegiatan ini adalah webinar dari rangkaian program kerja yang diselenggarakan oleh Divisi Kajian Strategis PPMI Arab Saudi, yang mana acara kita hari ini mengusung tema Mahasiswa Mahir AI, siap belajar efektif, siap mengajar inovatif. Tema ini kita angkat sebagai respon atas perkembangan pusat teknologi kecerdasan buatan yang bukan lagi sebatas tren, tetapi sudah menjadi tool utama dalam studi, riset, dan dunia kerja hari ini. Harapan besar kita adalah agar mahasiswa Indonesia, khususnya yang menempuh studi di Timur Tengah, maupun mampu inovatif dalam memanfaatkan AI secara cerdas dan bertanggung jawab. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada sore hari ini beserta tata tertib yang berlaku agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan nyaman bagi semua peserta. Acara pertama, pembukaan oleh moderator. Acara kedua, pemaparan materi oleh narasumber. Acara ketiga, tanya jawab dan diskusi. Dan acara terakhir yaitu penutupan. Adapun tata tertib peserta yang mengikuti melalui platform Zoom ialah yang pertama, diharapkan para peserta mematikan mic, yaitu mic dalam mode mute, selama pemaparan materi agar bisa fokus ke suara pemateri. Yang kedua, diharapkan para peserta mengganti nama di Zoom sesuai dengan format nama underscore instansi dari masing-masing peserta. Yang ketiga, bagi yang ingin menampilkan video, harap menjaga adab-adab dalam bermajelis ilmu, seperti menggunakan pakaian yang sopan. Yang keempat, peserta bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau Q&A yang ada di Zoom. Dan yang terakhir, peserta bisa juga bertanya secara langsung pada sesi yang telah diatur oleh panitia. Baiklah para hadirin sekalian, kita masuk pada acara yang pertama. Marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi inti, izinkan saya membacakan secara singkat profil narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ziko Pratama Putra, lulusan PhD dari Queen Mary University of London. Beliau aktif menghasilkan publikasi internasional di bidang Artificial Intelligence, Human Computer Interaction, dan Cyber Security. Kini beliau bertugas sebagai researcher di BRIN, fokus mengembangkan AI untuk pengelolaan limbah radioaktif,
sekaligus menjadi dosen pasca sarjana di Universitas Nusa Mandiri. Semoga pemaparan beliau nanti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita beralih kepada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Baiklah, langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Ziko Pratama Putra untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 40 menit ke depan. Kepada Bapak Ziko, fa'alaihi waliyatafadhol mashkura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ustadz semua nih, ngeri juga eh, yang hadir. Baik, ahlan wa sahlan juga buat kawan-kawan yang bergabung di eh, webinar kali ini. Ya, Bismillah. Saya akan share screen untuk materi kita. Bentar ya. Oke. Dan saya akan masukkan saya sebagai background, jadi biar ada saya di situ. Oke, baik, just a second. Oke, tampil full nggak teman-teman di sana? Sudah tampil full di layar? Sudah, Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, ini kesempatan mungkin kesempatan kedua eh, saya diundang untuk memberikan materi tentang AI. Untuk kesempatan kali ini karena temanya untuk membantu mahasiswa dan juga guru dalam rangka riset dan juga keperluan-keperluan terkait pengajaran, maka saya akan berusaha lebih praktikal dibanding webinar yang sebelumnya. Mungkin saya banyak cerita soal AI dan banyak hal-hal yang lebih ke apa teoritis dan cukup panjang, tapi kita akan lebih praktikal. Jadi buat teman-teman yang juga sedang pegang laptop bisa barengan mencoba nanti ya. Nah, tema kali ini kurang lebih tentang AI generatif yang sekarang lagi naik daun untuk pengajaran dan juga bagaimana kita bisa gunakan AI ini untuk kebutuhan administrasi kita yang mungkin tadinya butuh waktu berjam-jam, sekarang cuma selesai dalam hitungan kurang dari 1 menit. Gitu. Jadi kita akan lebih jauh ke panduan penggunaan AI generatif. Mereknya macam-macam. Mungkin yang teman-teman pernah dengar ada ChatGPT, tapi bukan ChatGPT saja sebenarnya. Ada Gemini, kemudian ex Twitter punyanya Tesla, pemilik Tesla, Elon Musk juga bikin Grok, dan ada yang buatan Amazon seperti Claude, cukup powerful juga. Dan Cina tidak mau kalah, mereka buat seperti Alibaba membuat koin. Ya, kita akan coba semua. Silakan nanti diakses. Kemudian dari salah satu startup Cina juga membuat DeepSeek yang juga cukup powerful dan harga sangat murah, bukan gratis gitu ya. Saya sudah nyoba banyak di antara yang berkembang sekarang dan melihat kelebihan dan kekurangannya. But anyway, saya akan lanjutkan tentang apa lanjutannya. Wah, ini tentang saya sedikit. Saya alhamdulillah selesai seperti yang tadi dijelaskan, selesai dari Queen Mary University of London S3 beberapa tahun lalu, dan sebelumnya saya mengambil S2 di Jerman di Rensselaer University of Applied Science. S3 saya di bidang computer science. Eh, dan setelah selesai dari S3, saya lebih banyak risetnya ke AI, meskipun S3 saya bukan tentang AI. Dan aktivitas saya selama S3 itu saya juga ngajar sekitar 5 tahun di di 2 kampus di Inggris, di Queen Mary dan juga di University College London. Ya, ngajar berbagai macam mata kuliah sehingga membantu sekali ya. Saya jadi merasakan bagaimana orang-orang di luar sangat rapi dalam membuat kurikulum dan silabus ya, yang di Indonesia sepertinya a bit lacking ya. Oh ya, S1 saya sangat berbeda jauh. Saya S1-nya di bidang teknik penerbangan.
teknik mesin, dan saya switch. Cukup banyak orang-orang di sekitar kita, para ilmuwan yang bidangnya lompat-lompat, ya berbeda. Ya, tapi nggak apa-apa, kita nggak harus punya dikotomi. Dan saya juga selesai, alhamdulillah, kuliah syariah di Jamiatul Imam beberapa mungkin 2 tahun lalu selesai, alhamdulillah, setelah waktu yang cukup panjang. Jadi saya punya ijazah license bachelor di sana. Saya juga menulis sekitar puluhan buku di Amazon. Ya, tapi terakhir saya nulis 3 buku di Amazon. Coba misalnya kita lihat, ini sebagian yang pernah kita tulis. Ada yang kayak pertama Putra Amra. Ya, ini ada buku-buku, bahkan udah ada biografi saya juga di situ. Ini buku yang cukup populer tentang eh, WhatsApp. Ya. Buku-bukunya rata-rata bertema tentang IT. Ya. Saya nulis mungkin udah lebih dari 10 tahun. Cukup banyak buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa yang macam-macam, ya, Spanyol, Portugal, dan lain-lain. Yes, that's it a bit about me. Saya akan balik lagi ke slide kita hari ini, yaitu bahasan topik utama kita. Alright. Oke, saya lanjutin. Oke, yang kita akan bahas hari ini dalam waktu yang cukup terbatas, mudah-mudahan mengcover banyak sekali. Kita akan bahas tentang pengenalan AI generatif. Ya, apa bedanya AI dengan otomasi biasa, dan juga real case seperti apa. Kemudian tentang ChatGPT dan tools semisal yang tadi saya sebutkan, ya. Ada Gemini, ChatGPT, ada Grok, ada Qwen, ada DeepSeek punya Cina, ada lagi Kimi punya Cina juga, ada Microsoft Copilot, ada Google Gemini Suite yang dia juga satu alternatif yang terhubung dengan platform Google, di mana Google punya Google Drive, Doc, bikin Sheets, bikin slide gitu kan. Dan juga penggunaan AI untuk desain visual, juga AI untuk translator, dan juga voice to text. Saya nggak tahu apa bisa ke cover. Kemudian bagaimana kita harus nge-prompt, yaitu kita harus ngetiknya seperti apa supaya hasilnya sesuai yang kita mau. Oke, so eh, mari kita lanjutkan. Oke, apa itu generatif AI? Nah, ini kurang lebih seperti apa ya penjelasannya? Generatif AI itu, saya waktu kuliah hampir 10 tahun lalu, ada salah satu dosen saya yang sangat ahli di bidang NLP, Natural Language Processing. NLP ini adalah teknologi yang bagian dari computer science juga, yang dia ini lebih untuk mempelajari bagaimana komputer bisa memahami bahasa manusia dan bisa digunakan untuk memanipulasi atau mengenerate konten. Jadi bayangin, saya hidup di era belum ada ChatGPT saat itu. Dosen saya bilang, jika suatu saat nanti akan ada teknologi, ya sebentar lagi, yang bisa menjelaskan atau jadi guru buat kita, bisa jelasin apapun yang kita minta, bahkan dia bisa menggambar. Saya nggak pernah kepikir kayak apa teknologi seperti itu. Ya. Jadi dia jelasin seperti itu, dan dia bilang sekarang belum ada karena resource-nya belum mumpuni. Dia butuh server yang sangat kuat dan sangat banyak supaya bisa mengenerate seketika. Saya melakukan juga versi lokal, jadi tanpa harus terhubung ke ChatGPT, saya install juga. Saya pasang dataset buat AI tersebut di server sendiri. Ternyata nggak seperti kita nyoba di ChatGPT, ya, kita ketik begitu enter langsung keluar. Tapi kalau kita pakai mesin kita sendiri, dia keluarnya mungkin setelah belasan detik baru mulai nulis pelan-pelan, gitu ya. Di sini kita melihat bahwa resource ini menjadi satu hal yang sangat krusial, sampai Amerika sama Cina perang nih rebutan resource Nvidia. But anyway, saya nggak pengen lebih jauh. Eh,
diskusi tentang itu, saya ingin bahas tentang AI generatif ya. Generatif AI ini sebenarnya binatang apa nih generatif AI? Ya. Oh, bedanya dengan AI lainnya ya, yang sekarang ini kok naik daun generatif AI. Generatif AI ini sebenarnya kecerdasan buatan yang bisa menghasilkan konten-konten baru. Apa aja kontennya? Ya bisa teks, bisa gambar, bisa suara bahkan, dan bisa juga video, bahkan kode gitu. Nah, mereka membuat itu berdasarkan pola dan data yang sudah dipelajari. Jadi, tipikal AI itu mereka membuat sesuatu berdasarkan hal yang sudah mereka pelajari, atau istilahnya di training, gitu kan, dalam menggunakan data yang jumlahnya sangat besar. Oke, kok bisa seperti itu? Saya jelasin secara singkat ya. Sederhananya, AI generatif itu sebenarnya dia dilatih untuk menggunakan data contoh. Misalnya dia dilatih dengan kita masukin jutaan kalimat, masukin ribuan, puluhan, apa jutaan gambar, bahkan lagu, gitu kan. Nah, dari data tersebut nanti model akan belajar untuk memahami strukturnya, bisa menemukan pola dan gaya dan hubungan antar elemen. Jadi kalau dia udah dilatih, dia bisa menghasilkan hasil output yang mirip tapi nggak identik dengan data aslinya. Itu bisa. Apa aja sih contohnya? Contohnya ChatGPT, Gemini, Cloud, yang dia itu bisa menghasilkan teks berdasarkan prompt, ya kan? Kemudian ada juga DALL-E, ada Midjourney, dan Stable Diffusion. Itu termasuk teknologi yang awal-awal bisa menghasilkan gambar dari deskripsi teks. Jadi kita minta tolong buatkan gambar apa peperangan di Eropa. Nah, dia bisa menghasilkan seperti itu karena dia ada dilatih untuk dengan sejumlah gambar-gambar tentang perang juga bisa. Itu berdasarkan prompt dia menggambar, gitu kan. Ada lagi namanya Suno atau audio yang dia bisa menghasilkan musik malah kan, atau suara vokal, kan bisa nyanyi ya, gitu. Jadi eh, hal-hal yang mungkin 10 tahun lalu seperti teknologi masa depan sekarang udah ada. Ada lagi GitHub Copilot yang dia bisa menghasilkan kode berdasarkan prompt kita, dan kita ingin fungsi seperti apa. Bahkan dia bisa membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk di download orang-orang di Android bisa, membuat web bisa, gitu kan. Baik, itu tentang AI generatifnya. Dia punya arsitektur yang cukup populer ya. Di antaranya adalah transformer yang digunakan sebagai large language model atau model bahasa besar seperti GPT. GPT generatif, P-nya apa? T-nya transformer, ya. P-nya saya lupa. Ada lagi GAN, GAN ya, Generative Adversarial Network, yang dia ini kayak dua jaringan saling fight untuk menghasilkan gambar yang realistis. Ada lagi yang namanya diffusion model yang menghasilkan gambar dengan dia membalik proses diacak gambarnya secara bertahap. Ya, kita akan lebih jauh ke arah situ. Nah, apa bedanya AI generatif dengan otomasi biasa? Otomasi biasa itu biasanya dia ngikut pola aturan yang udah ditetapkan gitu. Jadi beda dikit nggak jalan, gitu kan? Dan hasilnya sebenarnya lebih predictable karena selalu sama. Contohnya, kita bikin, siapa yang bisa pakai Excel? Kita bikin formula di Excel. Ada kolom satu, kolom dua, kolom ketiganya kita ketik sama dengan kolom satu dikali kolom dua. Kolom satunya angka, kolom dua angka. Maka dia akan menghasilkan perkalian dari kolom satu misalnya 4, kolom 2 isinya angka 8. 4 ke 8 adalah berapa? 32. Nah, kolom 3 akan mengisi 32. Memang predictable, ya kan? Itu otomasi biasa. Jadi kalau kita blok ke bawah, dia akan menghitung sesuai formula yang kita bikin. Tapi kalau AI generatif ini lain, dia bisa paham konteks dan maksud kita apa sih, gitu. Kita jadi kayak ngobrol sama manusia betulan, dan dia bisa menghasilkan konten-konten yang unik, alias konten ini bukan kopas dari mana-mana, dia bikin konten sendiri, dan dia juga bisa adaptasi dengan kebutuhan sebagaimana yang tadi saya sebut ya. Oke, saya akan lanjut terkait kebu- yang lebih real deh. Misalnya apa? Untuk riset dan literatur review, AI itu bisa ngeringkas paper yang panjang akademik
mungkin puluhan halaman, ratusan halaman, dia bikin ringkasannya. Kemudian dia bikin identifikasi poin-poin kuncinya. Dan malah dia bisa jelaskan konsep rumit dengan bahasa sederhana. Itu pertama. Kemudian dia juga bisa bikin outline tugas. Dia bisa buat struktur esai, proposal penelitian, atau skripsi dengan framework yang sistematis, gitu kan. Nah, diminta outline-nya bisa. Atau bikin soal dan kuis. Saya sering lakukan juga gitu. Kalau mau buat tugas, saya minta buatin dong 10 soal. Buatin dong soalnya pilihan ganda beserta jawabannya. Nah, ini bermanfaat sekali buat yang terlibat di dunia pendidikan, gitu kan. Saya langsung nyobain atau lanjut ke slide dulu nih. Oke. Coba Oh, kita, boleh dicontohin, Ustaz. baik kita akan contohkan. Ya. Ah, oke. AI dapat meringkas paper. Saya akan stop sharing. Oke, di sini saya punya beberapa. Bentar. Fine. Oke. Ah, tampil gak nih Google Gemini? Tampil, Tampil Ustaz, sih. tampil. Oke, oke. Saya buka ada Google Gemini. Saya buka ada Queen Chat. Teman-teman kalau mau coba silakan. Saya juga ada Grok, ada ChatGPT. Tapi saya udah nggak pakai ChatGPT lagi karena bayar. Saya biasa menggunakan yang gratis-gratis aja deh. Quen nih gratis terus. Grok juga grok.com ya. Teman-teman silakan buka. Atau Quen ya, chat.quen.ai. Nanti loginnya pakai Gmail aja ya langsung auto login. Kemudian ada Google Gemini dan ada yang lain lagi eh, silakan dicobain juga. Saya ingin meringkas. Saya punya misalnya sebentar ya. Nah, nih, ini saya punya materi nih Kingdom of Belgium besarnya 180 halaman. Wah, materinya kok banyak banget ini. Wow, introduction, policy, scope, inventory, bla 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 bla. Ya, begitu begitu begitu. Wah, kuat gak dia segede ini ya? Coba saya tes. Eh, saya upload filenya. Eh, wah, saya langsung seret aja deh. Ribet banget upload. Coba mana filenya? Nah, ini dia filenya. Saya ya, nggak mau deh. Karena tunggu. Fine. Oke, kita akan tarik dia ke Google Gemini. Oke, gampang ditarik. Oke. Jelaskan isi materi ini dan kita jalankan. Mau gak dia? Oke, saya coba juga di Pen. Oke, saya masukin. Ya, mana yang lebih cakep hasilnya? Ya? Oke, jelaskan isi materi ini. Apa? Saya coba juga di Grok. Oke, baik. Oke. Ini ada mode-modenya nih, mode ahli, mode cepat. Cepat aja deh. Oke, gimana? Apakah berhasil? Google Gemini mana? Wah, Google Gemini langsung keluar. Dokumen adalah laporan nasional Belgia disusun untuk pertemuan ke-8 Joint Convention, konteksnya tentang energi nuklir di Belgia, bla 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 bla, kebijakan pengelolaan radioaktif, kategorinya, pengolahan bahan bakar, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, bagaimana dengan Pen? Oke, dia butuh waktu. Bagaimana dengan Grok? Wah, Grok cepet nih. Nah, kalau lihat cepet-cepetan, kayaknya saya suka dengan Grok deh ya. Saya belakangan udah nggak pakai yang lain, saya banyak kan pakai Grok ya. Dan dia membuat ringkasan dari 180 halaman. Ya, dimulai dengan latar belakang, kemajuan, dan seterusnya. Gitu kan dia juga cukup rapi ya penjelasannya ya. Nah, oke,
Itu tentang meringkas. Oke, saya akan balik lagi ke materi kita. Oke. Tampil full nggak sekarang? Sudah sih. Tampil Ustaz, tampil. Oke, oke. Oh, saya pengen bikin latihan soal dan kuis. Nah, saya coba aja deh. Langsung ya. Buat eh, dari materi di atas, buat 10 soal eh, pilihan ganda beserta jawaban. Oke, Serkopi, run. Oke, bagaimana dengan Queen? Queen berhasil. Oh, Queen jalan juga. Jadi nggak ada masalah mau sebanyak apa ininya, apa namanya, halamannya dia bisa lakukan ya. Tapi dia belum selesai nih. Dia panjang juga menjelaskan isinya. Oke, Google Gemini. Saya minta dia bikin soal dan jawaban. Dia berpikir, kita lihat hasil dari Grok. Wah, ini dia hasilnya ya. Nah, pada tahun keberapa Belgia meratifikasi John Convention? Jawabannya C. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa dengan cepat membuat soal sendiri tanpa harus bergantung sama buku-buku pelajaran, ya kan? Quen bisa nggak? Nah, coba kita coba Quen membuat 10 soal. Tadi kita sudah minta, oke, wah dia langsung jadi nih. Jadi polanya pola kuis. Oke, langsung ujian kita nih, nampaknya nih. Dua reaktor nuklir yang telah tutup secara permanen. Saya pilih B. Aduh, salah saya. Ternyata C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Berdasarkan suatu tahun berapa operasi reaktor diperpanjang? 2030. Right answer. Eh, oh, 2037. Salah lagi saya. Di sini terlihat saya salah dua. Terus gimana dong nomor tiga? Solusi jangka panjang untuk limbah radioaktif, ekspor ke negara lain, buang geologis, pembuangan di permukaan, buang ke laut. Kayak C aja deh. Wah bener kan? Karena jawabannya paling panjang. Biasanya panjang bener. Baik, teman-teman lihat sendiri bagaimana Gemini malah membuat aplikasi kuis. Oke, keren banget ya. Baik, saya akan kembali ke materi kita. Kita membuat outline tugas, struktur esai, proposal penelitian, dan seterusnya. Saya akan skip. Oke, ini untuk teman-teman yang ngajar ya, jadi dosen atau guru buat nyiapin materi ajar. Nah, kita bisa buat rencana pembelajaran, silabus, dan materi presentasi dengan AI. Dan kita bahkan bisa melakukan evaluasi penilaian. Ya, dari jawaban siswa kita upload, lalu suruh mengevaluasi, itu pun bisa juga. Kemudian untuk bikin surat-surat, mungkin teman-teman ada suara yang bocor, maaf, admin. Baik, untuk administrasi kampus, kadang-kadang kita dapat tugas untuk bikin surat, bikin laporan bulanan gitu kan. Wah capek juga ya, udah duitnya nggak ada misalkan, wah nggak ada insentif nih. Udahlah lempar ke ini aja GPT aja, dia akan bisa membuat sesuai keinginan kita sepanjang kita membuat promptnya cukup detail. Jadi dia nggak halusinasi gitu kan. Baik, saya akan lanjutin lagi. Nah, ini adalah ChatGPT, Gemini, dan Grok. Kita udah nyobain Gemini dan Grok. Saya nggak nyoba ChatGPT, saya eh, kurang lebih cara penggunaannya sama. Silakan teman-teman kalau mau coba. Ini adalah platform yang sangat populer digunakan di kantoran, ya, sampai dia dipakai secara luas sekarang ya. Kita udah berada di era yang berbeda. Dulu kita sangat mengandalkan Google Search untuk mencari informasi. Sekarang kita mulai pindah nyari ke GPT, minta penjelasan langsung, gitu ya. Oke, very nice. Saya akan lanjut ke buat email profesional dalam 10 detik. Misalnya promnya apa? Buatkan email ke dekan untuk izin penelitian dan tonnya formal dan sopan dengan panjang 150 kata. Nah, bagaimana ya? Bisa nggak? Kita cobain ya. Hmm, saya cobain di oke, oke, bagaimana promnya ya? Buat buatkan email ke ini kasus nyata nih. Saya ingin mencari supervisor untuk kuliah
S3 di Queen Mary University of London, ya, yaitu kepada Profesor Tony Stockman. Saya eh, memiliki saya saya lulus Master Computer Science dari Jerman dan sudah menulis beberapa paper. Mohon buatkan emailnya. Coba Den, apa bisa membuat dengan baik ya? Oke, emailnya kita katakan dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Yalah bahasa Inggris ya. Oke. Dia akan berupaya. Nah, contohnya nih, latar belakang. Nah, ini dia bikin. My name is Ziko. Saya berselesai MSc di Computer Science. Oke. During my master, I publish paper sebagai second author misalkan. Saya telah I've been following your research. Saya telah mengikuti riset Anda. Saya tertarik sekali. Saya pengen lanjutin S3 bidangnya sensory ability gitu kan. Nah, wah dibikinin sama dia ya. Coba di Quen. Saya buka chat baru, kemudian kita paste aja yang tadi. Dan kita lihat apakah Gemini membuat dengan baik juga. Oke. Nano Banana apa nih? Wah, dia bisa bikin video. Bahkan bisa bikin video sekarang. Oke. Nah, ini untuk kebutuhan email saja. Oke, ini sudah. Poin juga sudah. Nah, kurang lebih seperti ini ya, sama aja ya. Inquiry, subjeknya dikasih sama dia. Inquiring regarding birthday supervision opportunity. Jam ini juga, uh, wah, dia ada proses nih. Structuring draft. Dia di jam ini kelihatan ya prosesnya ya. Dia apa yang dia lakukan oleh si GPT itu. Dia menjelaskan user detail dan lain-lain. Oke. Wow, dia bicara soal HCI. Dan memang profesor saya, Tony Stockman, risetnya soal HCI. Ya, jadi ah, dia cari tahu lebih dalam nih. Profesor Tony Stockman dikenal ahli di bidang HCI, khususnya auditory display, sonification, dan assistive technology. Saya nggak bilang ini ya di sini ya, tapi dia mencari dan dia tahu, dia menemukan, dia ngecek ke web-web besar gitu kan. Nah, ini contoh ininya kan, contoh ini apa emailnya. Oke. So, saya akan melanjutkan. Ini sudah. Kemudian, bagaimana kita bisa meringkas laporan pajak menjadi executive summary. Nah, paste, upload laporan. Tadi kita sudah, bahkan laporan kita hampir 200 halaman ya. Ringkas laporan ini dalam 5 poin utama. Coba kita ringkas. Yaitu materi kita tadi ya. Oke. Ringkas file di atas dalam 5 poin utama. Oke. Dan juga tentang Belgia. Bisakah dia meringkas dari 180 halaman? Ya. Oke. Oke. Nah, dikasih tuh ringkasan dalam 5 poin utama. Sehingga ini jadi memudahkan kita. Kita tentu akan berat sekali harus baca file yang kadang-kadang ya ini surat keputusan pemerintah, filenya sampai 50 halaman. Aduh, intinya apa nih? Udahlah, upload aja deh. Gitu kan. Sehingga kita lebih produktif lagi gitu kan. Quen ya hasilnya bagus, Quen, tapi agak lama ya. Gemini bagaimana? Gemini juga cepat dia kan. Dia langsung meringkas 5 hal penting. Oke, fine. Kita lanjutkan lagi ringkasan dan kita dapat eksekutif summary-nya. Jadi di sini bagaimana triknya, kita harus cukup kreatif dalam membuat prompt. Saya lanjutin lagi ke bikin notulen rapat.
Nah, ini kita menggunakan fitur transkrip rapat ya dari perekam seperti voice to text di Zoom. Di Zoom kita ada voice to text-nya aktif ya. Nah, itu nanti dia akan buat transkrip dari ucapan-ucapan saya karena Zoom cukup canggih sekarang dia mengenali bahasa Indonesia dan dia bisa membuat transkripnya juga. Paste transkripnya ke AI, masukin hasil transkrip ke ChatGPT dan begini dengan prompt untuk notulensi, generate notulen. Fine. Gimana saya harus memberikan contohnya ya? Saya akan contoh ini yang sering saya lakukan. Coba kita lihat YouTube. Hmm, Coba ya. Notulen dari YouTube. Apakah bisa? Ah, apa nih? Metallica pakai sorban. Aneh-aneh aja sekarang ya. Oke, saya akan coba lihat. ah, ini bahasa Arab ini. Ah, ini ada ceramah nih. Coba kita lihat ya. Bisa nggak kita ambil teks saya? الشيخ عندما Oke, baik. يقل الإنجليزي قبل اسمه استخدامه Kenapa nggak bisa mati? Oke, mati. Transkripnya ada nggak transkripnya? Ya, termod, screenshot. Wah, saya ada punya Note GPT di sini ya. Dia ada transkripnya. Transkripnya penuh nih. Wih, banyak sekali. Oke, saya minta copy with timestamp, without timestamp. Saya copy. Kemudian saya coba di sini ya. Apa? eh, Susun transkrip eh, dari video YouTube ini ke bahasa Indonesia. Oke, karena bahasa Arab nih, panjang juga nih. Saya eh, masih di bawah jauh lah dari teman-teman yang kuliah di sana ya. Nah, saya main kilat aja deh, bahasa Indonesiain deh. Coba. Oke, keren. Nah, apakah dia melakukan dengan baik juga? Ya, lan juga Google Gemini. Eh, Oke, wow. Transkrip lengkapnya, para permisa yang mulia, di kursusnya Haris Hudud Asari dengan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah. Eh, Wah, bayangin, ini materinya berapa lama ya? Sekitar 20 menit ya. Kita jadi langsung eh, dapat intisari dari isinya ya. Bahkan ini adalah transkrip sepertinya komplit ya. Nah, bagaimana dengan Wen? Oke, Wen gagal memahami perintah saya dengan baik. Oh, salah saya. Oke, harusnya saya terjemahkan, minta terjemahkan. Salin. Oh, saya bilang aja di sini deh. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, terus ini apa nih? Wah, salah juga nih kan. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, baik. Nah, ini cukup lengkap. Eh, Kemudian, oh, masih panjang. Ini juga, oke, dia jalan. Oke, menarik ya. Dari YouTube kita bisa langsung tahu intisarinya aja. Oh, saya belum bilang intisari. Nanti kita coba minta dia untuk membuat intisarinya. Dan dia cukup rapi. Dia sampai membuat hal-hal yang penting ya dibuat sama dia. Tidak pernah keluar dari seorang penuntut umum. Ya. Nah, baik. Wah, ini lebih rapi lagi jadi kayak buku nih versinya Gemini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa masing-masing teknologi menghasilkan output yang punya karakternya sendiri ya, beda-beda. Oke. Transkrip. Oke. Buat ringkasan materi di atas dalam satu paragraf. Oke. Nah, terus ini udah selesai belum ya? Wih, ini benar-benar ditulis banget nih. Jadi teman-teman bisa lihat ya, Gemini saya suruh transkrip,
ternyata transkripnya dibikin pola kayak buku, tapi kayaknya lebih pendek dia. Beda sama Grok. Grok bener-benar ditranskrip full utuh ya. Jadi kalau kamu butuhnya yang utuh, pakai Grok deh. Ya. Saya sampai butuh minta ringkasan dalam satu paragraf, bisa nggak dia? Eh, Cohen juga cenderung menerjemahkan secara utuh, ya. Bahkan ini belum selesai. Oke. Nah, dia membuat, oke. Nah, ini ringkasan dari materi yang dari video. Jadi dari video mungkin kita akan jadi lebih cepat. Misalnya kita ada kebutuhan buat ngajar, nah, kita dapat materi kuliahnya nih. Oke, jadi kita punya catatan di tangan kita buat itu. Oke, saya akan lanjut lagi. Kita, ini notulen rapat ya, relevan ya. Karena notulen biasanya dapatnya dari video juga kan yang direkam. Oke, ini adalah Microsoft Copilot. Saya khawatir teman-teman banyak yang nggak punya Copilot ya. Dia adalah teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk terintegrasi ke semua aplikasi Office, gitu. Nah, ini Copilot di Word ya, bikin dokumen SOP misalnya kan, eh, generate template SOP. Saya belum pernah nyoba nih, apa benar-benar bisa? Kita coba lihat ya. Saya misalnya, oke, saya 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 coba buka Word, Word, tuh. Ada Copilot nggak di sini ya? Oke, wah, ada Copilot. Saya belum pernah nyoba nih. Mari kita coba ya. Buat, jadi nggak dia? Dong. Kok agak lama dia. Oke, dia butuh loading. Buat dokumen SOP kebersihan untuk sekolah. Mau nggak dia? Harusnya mau dong. Apakah dia akan nulis di sini atau akan nulis di samping? Ya, data. Oke, dia sedang menalar. Oke, dia memproses. Nah, yang saya pernah coba juga XGPT buat Excel ya. Jadi saya punya formula dan saya GPT kan. Gitu. Fine, dia sedang mencoba. Oke, apalagi yang dia bisa? Coba kita lihat ya. Eh, Bikin presentasi PowerPoint secara instan ya. Kita buat dokumen, presentasi, terus jalanin prompt, dikasih layout, dan tinggal customize. Nah, ini eh, menarik juga, kita akan coba. Baik. Nah, jadi gak deh? Membuat dokumen. Apa dia selesai? Oh, ini dia. Aku sudah menyiapkan dokumen SOP, siap dicetak dan dibagikan. Unduh di sini. Ah, yang benar nih. Oke, buka file. Wah, jadi betulan. Oke, jadi SOP kebersihan sekolah. Tapi saya ingatkan teman-teman harus punya apa akun ini ya, punya MS Office ya. Nah, ini adalah SOP yang baru kita buat dan langsung jadi, mudah-mudahan memudahkan ya. Lengkap sekali nih. Manajemen sampah, pisahkan sampah organik, anorganik. Terus jadwalnya ada harian, mingguan, gitu, bulanan, gitu kan? Formulir. Nah, ini apa nih? Tanggal. Oh, ini adalah, oh kayaknya saya ini harus manual nih. Kasih kotak. Oke, jadi ya. Terus ini juga ternyata kotaknya nggak ngasih bold, apa nggak ngasih garis, kita kasih garis. Oke, oke jadi SOP-nya. Oke, mau apa lagi? Misalnya kita mau bikin CV, mungkin kita bisa minta juga, gitu. Tapi saya nggak akan lebih jauh ke sana. Silakan teman-teman berkreasi ya. Baik, bagaimana dengan PowerPoint?
Saya akan coba PowerPoint. Mana PowerPoint-nya? PowerPoint. Oke, saya belum pernah nyoba nih. Emang bisa buat PowerPoint deh ya. Coba kita lihat. Nah, kita dengan presentasi kosong deh. Nah, di sini adalah Copilot. Eh, kita membuat apa? Ada yang punya usul mungkin dari admin, dari teman-teman PP Saudi, eh, moderator. Bikin apa kita ya presentasinya ya? Ada saran nggak? Buat eh, presentasi tentang apa ya? Fikih Toharoh. Mau nggak deh? Sebanyak 10 slide. Oke lah. Baik. Oke, dia akan berpikir dan meninjau. Nah, slide 1 judul pengertian taharah, pentingnya macam-macam taharah, alat suci, wudhu, mandi wajib. Oke, terus tayamum. Wah, apa Anda ingin membuatkan file PPT lengkap dengan desain atau cukup? Oke. Buatkan file PowerPoint langsung aja deh. Oh, dia bisa. Oke, kita kasih waktu sebentar. Tapi kalau dia bisa, ini game changer banget. Teman-teman jadi lebih mudah buat presentasi apapun. Ya, kita tinggal cerita apa yang mau kita sampaikan ke audiens, terus bikin dalam berapa slide misalnya, yang detail mau pakai bahasa apa. Terserah, dia akan susun buat kita. Dan saya harap desain uh, apa desainnya cukup bagus ya. Oke, dia masih menganalisa, kita kasih waktu ya untuk bikin presentasi. Baik. Nah, jadi nih sesuai download file PowerPoint. Oke, kita coba dulu ya. Wah, selesai nih kak filenya. Wah, jadinya begini ya, dasar sekali ya. Saya aktifkan pengeditan. Oke, oke. Jadi ya dasar, tidak terlalu menarik, tapi di sini juga ada fitur designer. Coba kita lihat designer akan nawarin kita jadi apa. Eh, enak yang mana ya? Ini deh, saya kasih itu. Baik, pengertian toharo. Ada ide apa deh ya? Oke, ini aja. Terus pentingnya toharo, desainnya mau seperti apa? Nah, ini deh. Dan seterusnya ya, bisa diubah-ubah juga. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, nah, oke. Nah, ini adalah untuk presentasi instan ya, dan bisa di-customize. Kemudian, Copilot di Excel, kita nganalisis data tanpa rumus yang rumit. Oke, jadi kita menemukan pola tren dan data secara sistematis. Buat tak Copilot buat formula untuk bahasa biasa. Oke, gimana ya? Saya belum pernah nyoba. Coba kita lihat. Baik. Oke, Excel. Mana saya? Excel. Aja deh. Permisi Bapak Ziko. Ya, silakan. Mohon maaf waktunya sisa sekitar 5 menit lagi ya. Oh, waktu saya terbatas. Apa yang mau saya Iya. sampaikan sisanya dong. Oke, nanti kita ada pertanyaan saya siap lebih lanjut ya. Saya akan lanjut dulu nih materi saya di 2015. Fine, ini bisa dilanjutkan ininya apa Excel nanti. Ya, dia bisa bikin formula dan bisa selesaikan tugas-tugas Excel kita sepanjang kita tahu apa yang mau kita minta gitu kan. Oke, ini adalah Copilot di Outlook supaya bisa mengelola email. Saya belum pernah nyoba juga nih, tapi dia bilang bisa meringkas email dan membuat balasan email. Ya, dapat email, kita minta tolong balesin dong bahasanya yang enak. Kadang-kadang kita mikir kata-katanya apa nih buat membalas. Nah, pakai AI jadi lebih cepat kan.
Nah, kemudian ini adalah dengan Google Gemini. Nah, ini alternatif karena Microsoft 365 ini berbayar, sedangkan Gemini bisa gratis. Ya, kita udah nyoba sebagian fiturnya di Gemini. Kita akan lebih dalam sekiranya ada permintaan nanti. Oke. Nah, apa bedanya Copilot dengan Gemini? Copilotnya berbayar, sedangkan Gemini punya versi gratis yang terintegrasi dengan Google Workspace dan cocok buat pendidikan juga ya. Tapi fitur-fiturnya sangat bersaing ya dua-duanya. Silakan kira-kira lebih nyaman yang mana. Oke. Gemini di Google Docs. Nah, kita bisa minta bikinin paragraf. Nah, ada yang pernah pakai Google Docs? Mirip dengan MS Word juga ya. Nah, kemudian kita mungkin pakai bahasa lain. Kita minta koreksi grammarnya, perbaiki struktur kalimatnya dari tulisan yang sudah kita draft itu bisa juga. Nah, minta ide-ide brainstorming pun Gemini bisa lebih jauh ya kasih ide tambahan supaya lebih kaya tulisan kita. Kemudian di Google Sheet pun juga sama, dia kayak Excel kan di Google Sheet. Ya bisa minta supaya bikinin table otomatis dan membuat klasifikasi data dari sejumlah data yang misalnya Excel kita datanya banyak nih ribuan baris gitu kan dan minta dibuatin formulanya supaya bisa keluar misalnya statistiknya dengan mengeluarkan standar deviasi contohnya ya. Nah, ini kita bisa dengan prompt. Oke. Nah, ini di slide-nya Google pun untuk Google Slide kita bisa gunakan Gemini juga ya buat membuat presentasi slide-nya dan diisi dengan gambar-gambar dan layout yang bagus juga. Nah, ini adalah AI untuk gambar dan desain cepat. Jadi, kalau misalnya kita minta gambar, kita bisa nge-prompt, ya, buatin saya gambar apa, buatin saya kartu mahasiswa. Itu pun dia bisa malah, kartu mahasiswa untuk kampusnya apa. Nah, terserah imajinasi kita seperti apa. Mereka sudah cukup jauh, ya kan? Terus, ini Canva ya, Canva untuk membuat desain. Nah, saya mungkin yang paling banyak dipakai itu background remover. Kadang-kadang foto kita disyaratkan latarnya merah. Nah, pakai Canva pun bisa ya, ubah backgroundnya menjadi warna merah, ya kan? Bisa juga text to image, tapi text to image pun udah jadi bawaan Windows 11 ya, Windows 11 bisa bisa kita capture terus narik image-nya pun bisa ya. Misalnya apa ya? Misalnya gini, saya kasih contoh ya. Eh mana gambar ya? Text to image. Nah, saya ketik Windows Shift S, gitu kan. Kemudian saya pilih yang ini tampil nggak pengekstrak teks di sini? Tampil nggak di layar? Saya blok ya, saya pengekstrak teks, saya salin kata-katanya seperti magic design. Oke, oke, ini ngeproses ya. Selesai. Oke, teksnya sudah disalin. Misalnya saya buka pakai Notepad, paste. Nah, kita salin kan. Padahal tadi cuma ngeblok dan harusnya jadinya gambar, tapi dia mengcopy data juga. Sehingga kadang-kadang kita pengen nulis ulang satu poster kata-katanya itu bisa dilakukan dengan bawaan di laptop kita kalau kita pakai Windows 11. Oke, baik, saya akan lanjutkan lagi eh, Microsoft Designer. Saya mungkin nggak cukup waktu untuk menjelaskan ini dan saya belum pernah pakai Microsoft Designer. Nah, ini gimana untuk kebutuhan administrasi, bikin laporan bulanan ya? Bisa ya. Data Excel tuh diekspor ke Canva atau Designer ya. Terus kita mau template-nya seperti apa, kayak gambar di sini jadi bar chart, line chart, gitu kan? Atau minta AI untuk bikin chart atau grafik dari data Excel kita supaya visualisasinya cakep, gitu kan? Dan bisa dirubah ekspor ke PDF, PNG, atau JPEG. Kemudian apa lagi ya? Ini AI translator. Saya lebih sering translator itu terjemah ke bahasa apapun pakai AI ya daripada pakai Google Translate karena bahasanya cenderung lebih cakep ya. Bahkan saya bisa minta tone-nya mau bahasanya formal atau bahasanya gaul, bahkan itu bisa juga ya.
Kadang-kadang kalau bahasa yang formal kita bingung ya, ini sebenarnya apa maknanya. Nah, kita minta bahasa informal deh, ya rubah bahasa informal dan dia ngerti permintaan kita. Sesuatu yang di Google Translate nggak bisa seperti itu ya. Oke, untuk terjemah dokumen teman-teman bisa pakai DeepL Translator atau Google Translate juga yang udah pakai game ini ya, itu lebih bagus ya. Atau pakai ChatGPT minta langsung aja, tolong terjemahkan artikel berikut ya. Kita upload PDF artikel seluruh terjemahan kayak tadi, bahkan saya udah demo langsung ya dari video yang dalam bahasa Arab, kita terjemah ke bahasa Indonesia. Oke. Terus juga transkrip rapat Zoom otomatis nih. Di Zoom ada yang namanya Zoom AI Companions, Microsoft Teams juga ada, kemudian ada Otter.ai yang bisa transkrip secara real time ya. Oke, kemudian ini beberapa prompt engineer dasar, prompt engineering istilahnya ya. Jadi saya udah beberapa kali contohkan tadi ya sepanjang presentasi saya nulis permintaannya itu istilahnya prompt ya. Jadi kualitas output dari AI ini akan tergantung seberapa bagus kita mengungkapkan keinginan kita dalam bentuk prompt itu ya. Ini beberapa contoh yang efektif ya. Misalnya kamu adalah misalnya seorang dosen, buatkan soal pilihan ganda untuk materi ekonomi misalnya. Formatnya apa? Itu bentuknya pola peran. Atau kadang-kadang, wah, saya butuh fatwa nih. Ada pertanyaan dari jamaah, saya bingung jawabannya gimana. Tulis, kamu adalah seorang ustadz. Ada pertanyaan tentang hukum menunda pembagian waris. Jawabannya apa? Bisa ya. Oke, before dan after. Ubah teks yang saat ini kondisi sekarang menjadi kondisi yang diinginkan. Contohnya ubah email yang terasanya bahasanya kaku, ubah menjadi email yang resmi untuk dikirim ke seorang profesor. Atau batasan, buat slide presentasi maksimal 5 slide, formal akademik, intinya ucapannya jangan kaku, jangan gaul, tapi formal, dengan target audiensnya adalah komisi akreditasi gitu kan. Nah, ini salah satu contoh ya, mau pola role text konteks atau before after. Before after berarti ubah yang sekarang menjadi seperti berubah menjadi lebih informal gitu. Atau kita pakai batasan buat draft tulisan dengan panjang 1.000 kata dengan bahasanya tonnya itu formal dan audiensnya adalah orang-orang yang dia ini para guru misalnya. Nah, itu pola prom ya. Ya. Nah, ini ada yang berdasarkan example. Buat tugas dengan gaya seperti contoh berikut. Misalnya, berikan contoh buat eh, tugas apa ya? Contohnya begini. Sekarang buat untuk topik yang berbeda. Gitu. Atau buat langkah-langkahnya pakai step 1, 2, 3. Nah, ini beberapa tips buat teman-teman ya. Harus spesifik sebaiknya ya. Makin detail, makin baik. Dan juga kalau misalnya hasilnya nggak sesuai, kita ketik lagi, tolong dong lebih bagus lagi, tolong dong lebih formal bahasanya. Kita nggak puas nih, gitu. Jangan, wah udah jelek dia bikinannya ChatGPT, jangan nyerah, kita tak minta lagi, gitu kan. Nah, buat batasan panjangnya berapa kata. Kadang-kadang hasil dari yang di generate itu kok pendek banget. Nah, kita minta bikin dong 5 paragraf, itu bisa. Oke. Next, habis. Oke, sampai situ dulu. Silakan kalau ada soal. Baik, Waduh, Masya ya. Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Marilah kita berikan aplaus terbaik untuk beliau. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ziko Pratama Putra. Pemaparan beliau barusan benar-benar memberikan perspektif baru dan membuka cakrawala kita semua. Cara beliau menjelaskan juga begitu jernih, runtut, dan penuh pengalaman lapangan, sehingga membuat materi yang kompleks ini terasa lebih mudah untuk kita pahami. Baik teman-teman sekalian,
kita telah mendapat banyak insight berharga dari beliau. Dan kini kita memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan, silahkan gunakan fitur raise hand dan aktifkan mic, sebutkan nama, serta asal instansi setelah kami persilahkan. Baik, Mas Khalid Al-Ghifari mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Bisa kan? Kayaknya mic-nya masih mati tuh. Bisa diaktifkan suaranya. Suaranya nggak keluar tuh. Iya, suara nggak masuk. Kalau nggak yang lain deh, kalau beliau kesulitan. Belum masuk, Mas Khalid. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kepada Saudara Muhammad Setiawan. Eh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Setiawan dari King Saud University. Izin bertanya, Dokter. Untuk tadi saya melihat ada tahapan ketika mau mengambil bahan dari YouTube, itu ada transkrip di situ ya. Apakah itu berlaku untuk semua akun YouTube kita atau memang antum menggunakan apa ya akun berbayar atau apa itu? Kata-kata tadi saya nyoba fitur tersebut di YouTube saya tidak bisa. Itu pertama. Kemudian untuk yang kedua, hasil dari AI yang kita dapatkan, misalkan tadi kan kita melihat apa yang dipaparkan oleh Dr. Ziko, apakah itu hasilnya bisa langsung kita pakai? Kayak misalkan tadi ada yang kebersihan apa itu? Apakah bisa langsung dipakai? Apa memang harus ada sentuhan akhir dari kita? Terima kasih. Baik, langsung. Baik, bisa mau dikumpulkan dulu atau langsung dijawab, Bapak Satu-satu aja. Ziko? Oh, satu Satu-satu. aja. Gitu. Oke, baik. Silakan, Pak. eh saya share screen lagi deh ya. Hmm, YouTube saya. Mana tadi YouTube saya? Nah, YouTube saya itu saya pakai Note GPT nih. Eh, apakah tanpa ini bisa? Saya nggak tahu. Saya Note GPT karena saya install. Jadi kalau di Chrome itu kita bisa nambahkan ekstensi ya. Buka Chrome Web Store misalnya kan. Terus saya nyari di Chrome Web Store ini Note GPT. Nah, ini ada nih ekstensinya. Note GPT. Tapi sudah install. Kalau belum install, kamu klik di sini terus install. Maka dia akan tampil di sini ya sisinya. Bahkan kita bisa save sebagai note dan kita bisa buat ringkasan. Kalau pada kasus saya copy ya copy without timestamp. Kalau pakai timestamp dia akan ada nomor angka ini jam-jam waktu-waktunya ya. Nah, saya copy terus saya langsung paste dan minta diterjemah ya. Apakah kalau nggak pakai itu bisa? Bentar ya. Coba saya coba di YouTube lainnya. Harusnya bisa juga deh kayaknya. Saya udah lupa. Oke, kita coba YouTube di akun saya yang tidak ada Note GPT-nya. Apa bisa? Oke. Eh, mana yang pendek ya? Panjang semua.
Momen luapan air laut Ancol. Oke, Beberapa bulan yang lalu, Google telah ada iklan. merilis model yang terbarunya, yaitu Nano Banana, yang cukup viral. Dan kali ini, Oke. Kamis 04 Desember, banjir. Ada sisinya, ada. Terus bisa tak dia diambil kata-katanya? Oh enggak. Oh iya, ya. Enggak tampil ya? Enggak. Apakah bisa di-download, diambil teksnya, report? Enggak ada ya? Tidak ada. Di sini setting subtitle on. Subtitle, terus, wah ya nggak ada. Eh, Kalau teman-teman suka, misalnya coba di-download aja di Notepad di ini ya, di ekstensi Chrome Web Store. Terus I- dia is- buka. Ya, izin dokter, itu ya, berbayar atau free ya? saya nggak bayar ini, free, free, insya Allah free. Oh Oke. iya. Eh, atau bisa nggak ya? Saya copy YouTube-nya, terus saya minta di Grok karena Grok ampuh sekali ya. Transkrip video ini dalam bahasa Indonesia. Apakah dia mau ya? Coba ya. Nah, dia nyari ke situ, dia baca. Kalau bisa dia mentranskrip. Mau nggak? Wih, bisa. Sore. Oke. Bisa ya tanpa pakai itu bisa juga. Lebih mudah malah ya. Oke. Fine. Mudah-mudahan menjawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke Saudara Azizi Khairi. Apakah bisa bergabung? Halo, sudah terdengar? Bisa, Mas, bisa. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Pertama, nama saya Zizi Khairul Baidil Fala dari Perancisata bin Abdul Aziz University. Saya punya dua pertanyaan kepada narasumber ya. Yang pertama, terkait AI ini kan sebenarnya memang banyak bermanfaat ya kepada manusia. Cuman ada konsekuensinya seperti penggunaan air bersih yang terlalu berlebihan dan itu bagaimana menyeimbangkan hal tersebut gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, bagaimana dampak kalau kalau terlebih kalau untuk mahasiswa ya, penggunaan AI yang terlalu banyak dalam memahami sebuah pelajaran kan itu dapat mengurangi daya nalar kita gitu, mengurangi daya nalar kita, mengurangi atensi kita juga dan kepahaman mendalam terhadap materi tersebut. Nah, itu bagaimana atas solusi dari dua permasalahan tersebut? Itu aja. Terima kasih. Soal yang pertama apa tadi ya? Saya nangkapnya Terkait apa konsekuensi dari penggunaan AI? ada Apa konsekuensinya. namanya penggunaan air bersih. Air bersih, maksudnya apa air? Ya, kan kalau kita ngeliat berita sekarang kan semak saya pernah lihat ya sebuah artikel itu ketika setiap prompt yang kita berikan kepada AI itu berdampak kepada penggunaan air bersih sekian persen yang itu berfungsi untuk mendinginkan server AI itu. Saya pernah melihat artikel seperti itu kalau nggak salah ya. Ini mungkin Pak Aziz ini aktivis Greenpeace, dia peduli banget dengan air. But ini out of context ya. Saya suatu yang namanya konsekuensi teknologi mesti ada dampak positif dan negatifnya. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya, kita lihat ismuhuma akhafu min naf'ihima. Itu apa, kejelekannya lebih kecil daripada manfaatnya. Manfaatnya banyak sekali dari GPT. Membuat Tapi kita kalau untuk bisa, jangka panjang kan itu kurang baik, Pak. Maksudnya ya itu merusak lingkungan. Juga kan saya juga pernah lihat artikel kalau di pabrik apa namanya di industri di kantor Meta AI itu sekitarannya airnya sudah mulai berkurang terus banyak air yang sudah tercemari seperti itu.
Iya, itu teman kamu bacanya dari fakta atau dari paper atau dari berita atau dari apa? Paper, Pak, paper analisis. Saya baca ada artikel seperti itu. Iya, memang ada konsekuensinya. Semuanya, bahkan pabrik ada ininya, ada pegundulan hutan, semuanya aktivitas manusia ada konsekuensi, apalagi aktivitas yang kaitan dengan industri. Oke, but let's focus on something more important dalam hal ini. Ya. Eh, biarlah itu jadi urusannya mereka. Kita urusannya belajar di sini gitu. Kita fokus ke situ aja. Ya, karena kalau saya bahas panjang. Eh, tapi dari sisi penggunaan AI, ya orang yang menggunakan mungkin jadi tidak sebenarnya dia tidak benar-benar ahli di situ gitu. Karena itu dibuatin sama sistem gitu kan. Tapi coba sisi lain, fokus kepada kemampuan dia yang membuat kita bisa lebih efisien dalam bekerja, lebih cepat. Yang tadinya butuh pemahaman penalaran dari suatu materi panjang, kita nggak ngerti-ngerti, nggak dapat-dapat. Lalu kita tanya ke GPT. Saya melakukan ya waktu eh, kuliah syariah saya udah semester 7 dan semester 8, saya mulai pusing dengan usul fikih dan faraid. Bahasa Arabnya makin ngawang-ngawang. Saya nggak tinggal di sana gitu. Bahasa Arab saya tidak terlalu baik. Sedangkan bahasa yang digunakan di usul fikih itu sangat filosofis. Akhirnya saya lempar ke GPT. Saya capture gambarnya, dia bisa ngerti bahasa Arab nggak sih itu ya, tulisan capture bisa. Dan dia menjelaskan ulang dengan bahasa yang lebih mudah sehingga alhamdulillah saya lulus. Gitu. Kalau tidak demikian, saya nggak ada guru buat bertanya, susah banget saya buat lulus. Positif negatif, buat saya positif. Ya. Negatif ada. Kalau misalnya kita ujian dan ini adalah satu pertanyaan dari salah satu dosen. Ini gimana nih? Ada komplain dari guru karena ujian di Indonesia ini pada online sekarang di sekolah pada online dan mereka jawabannya akhirnya pakai GPT. Bagus atau jelek? Ya jelek. Orang ujian itu untuk menguji kompetensi dan persiapan mereka, mereka malah ngandalin ya, contekan ala ala yang lebih teknologi, lebih canggih. Tapi bukan kerja mereka jawabannya kan. Nah, apa solusinya? Nah, itu buruk. Akhirnya kita harus lebih pintar juga menghadapi teknologi. Ya, saya sebagai dosen juga hafal. Ini polanya pola GPT. Gimana supaya saya bisa menilai dengan valid jawaban mahasiswa saya. Oke, fine. Enough for discussion about efisien masalah apa plus minusnya. Saya pikir masih banyak soal lain. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kemudian coba kita ulang kembali kepada Saudara Khalid. Apakah bisa bergabung? Halo, apakah Iya, terdengar suara terdengar. saya? Terdengar, Mas. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada dokter telah menjelaskan tentang AI. Saya ingin bertanya, Bapak, kan tadi telah menjelaskan tentang AI dan kita ketahui memang ternyata banyak nih macam-macam AI, ada seperti Grok, ada ChatGPT, ada Gemini dan lain-lain. Eh, saya pengen tahu ini Pak, AI mana yang terbaik atau mungkin AI ini buat apa aja? Misalnya ChatGPT ini fungsinya buat prompt yang bagaimana atau Gemini ini buat bagaimana gitu Pak. Ya kan belum mengerti Pak soalnya. Apalagi kan seperti ada Black Box AI juga, itu kan dia AI juga tapi terkhusus buat coding gitu. Jadi ini apakah beda-beda Pak fungsi AI apa sama aja gitu? Mungkin itu saja Pak. Baik, ya, ahlan Ustaz Khalid. Itu pertanyaannya cukup bagus. Mana yang terbaik? Karena pertanyaan banyak orang ya. Saya udah nyoba macam-macam. Eh, karena saya programmer juga, saya pakai buat ngoding. Kan. Untuk riset, ya untuk bikin paper, buat saya paling baik pakai cloud. Dia bisa membuat materi dengan cukup panjang lebar dan dalam untuk bikin paper. Saya melakukan pakai cloud. Nomor duanya saya pakai Grok karena cloud ini limited berbayar tuh. Saya banyakkan pakai Grok.
saya punya materi apa dan datanya bagaimana, saya lempar ke Grok. Grok, saya punya materi ini nih. Saya mau bikin paper. Bisa nggak bikin kerangkanya dulu? Oh, dia bikin kerangkanya dulu nih. Mulai dari abstraknya dia buatkan, terus dia buatkan kerangka introduction, methodology, result, dan conclusion. Oke. Untuk paper itu kan butuh referensi juga ya. Nah, dari situ saya minta Grok, tolong lanjutkan buat introduction dan berikan referensi-referensi yang valid gitu kan terkait materi yang saya mau angkat ini. Dia bikin ya. Satu-satu, kita jangan minta langsung semuanya. Buat paper langsung jadi. Biasanya hasilnya jadi pendek dan tidak terlalu dalam. Ya. Itu untuk bikin paper. Tapi untuk bikin presentasi, saya baru nyoba yang apa? Saya baru tadi kita berhasil nyoba yang Copilot nggak presentasi? Nggak terlalu bagus ya. Bisa teman-teman pakai Gamma. Ya. Mungkin ada topik presentasi yang Pak Khalid inginkan atau Gimana dari Bapak? moderator ada ide presentasi ya? Coba kita demoin. Di presentasi. Hmm. Mau bikin presentasi apa? Hmm, Terkait dakwah digital, Ustaz. Bisa diulang? Ustaz Abdullah Jihan apa Ya, judulnya? berkaitan dengan dakwah digital mungkin. Presentasi terkait dakwah digital. Oke, saya akan share screen layar saya. Oke, saya akan baik, 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 baik. Oke, eh, oke, saya pakai Gamma nih. Ini khusus buat eh, bikin presentasi ya. Oke, Eh, dan kita akan create AI baru. Oke, dia bisa macam-macam di sini. Saya bikin. Oke, dia bisa generate dari apa satu line prompt atau import dari web supaya bikin presentasi itu bisa juga. Tapi saya akan contoh generate ya untuk buat presentasi terkait dakwah digital. Oke, berapa slide? Ini saya card ya, 10 card. Oke, terus ini biasakan pilihnya tradisional. Kemudian kita klik generate outline. Oke, dia akan generate outline-nya kurang lebih seperti ini, di generate sama dia. Kemudian oke, ini memproses dia. Kita bisa lihat dia akan ngisi satu-satu si materinya ya. Oke, pakai Canva dan seterusnya. Oke, nah kita pilih bisa teksnya pendek-pendek minimal atau tengah-tengah atau detail panjang lebar dan visualnya mau seperti apa. Misalnya saya pilih yang apa ya? Nah ini udah jadi nih. Oke, materi seperti ini. Kemudian kita pilih eh, coba gelap ya. Oh, ini deh. Terus gambarnya kita bisa macam-macam nih dia bisa otomatis, bisa dari foto yang free dia carikan atau dari web. Saya biasanya kalau butuh gambar, saya pilih stok foto dari dia. Kemudian kita generate. Bismillah. Oke. Dia bergerak cukup cepat ya. Teman-teman bisa lihat langsung di sini di layar. Oke. Oke, tentang dakwah digital. Oke, sampai dia carikan gambarnya yang relevan ya. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau presentasi lama, intinya bikin kontennya, kita bisa gunakan teknologinya Gamma ini. Misalnya kita presentasi buat skripsi. Nah, kita upload aja PDF-nya, ada opsi upload kan, lalu suruh dia bikinkan slide-nya untuk kebutuhan misalnya sidang gitu ya. Nah, ini menarik banget ya, dia
bikin sampai ini sudah 4 halaman ya, coba dia sampai selesai. Gitu ya. Gimana kira-kira materinya cocok gak dengan yang diinginkan nih, Pak Moderator? Sangat cocok sekali Ustaz. Luar biasa. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, ini materi dakwah digital, dia pemilihan warnanya juga cukup bagus, gitu kan, dan sangat bisa dirubah. Misalnya kita pengen polanya apa ya? Nah, langsung jadi nih. Kita mau ganti pola, ini kan proses step. Saya ganti polanya urutan, sequence misalnya. Bisa nggak? Berat juga nih. Polanya pola pola kotak deh, pola kotak. Kayak pola kotak. Oke. Eh, Wah, ini maaf nih. Ada gambarnya ya. Habib Husainnya gambarnya bukan Habib Husain. Ini tantangan dakwah dan seterusnya. Nah, kita mau ganti polanya misalnya kan. Polanya pola circle. Kita ganti jadi pola kotak. Pola kotak dengan bisa kan? Karena masih proses tuh ya. Dikit lagi selesai. Kita bisa ubah-ubah. eh, Pola ya, tips praktis. Oke. Harusnya sudah belum belum selesai. Nah, ini teman-teman lihat sendiri hasilnya ya, cukup detail dan penggunaan slide juga diakhiri dengan kesimpulan. Ya, cepat banget ya. Ya, jadi ya. Jadi eh, mudah-mudahan membantu guru-guru ketika menyampaikan ya. Jadi eh, dulu kita kalau ngajar atau kita belajar itu guru-guru nulis kan di papan tulis dari kiri ke kanan sampai selesai mungkin seharian. Kita ketinggalan nih buat nyatet gitu kan. Sekarang gurunya bisa buat PowerPoint dan dibagikan setelah pelajaran selesai, gitu kan. Eh, nah, ini kita ganti nih polanya nih misalnya pola arrow ganti dari jadi polanya solid box. Nah, jadi begini kan, bisa berubah. Nah, jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan alhamdulillah dengan eh, izin Allah semuanya jadi lebih mudah buat kita membuat konten. Baik, silakan kalau ada soal lain. Baik, terima kasih kepada para penanya sekalian. Berhubung sekarang sudah menunjukkan pukul 5 lebih dan juga pukul 9 lebih di waktu Indonesia Barat, maka sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Karena antusias begitu luar biasa, insya Allah bisa ada part 2 lah saat ya. Apa tuh? Kalau butuh PDF-nya yang tadi materinya, saya bisa bagikan ke teman-teman ya. Bisa. Ya, insya Allah. Uh, Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini, kami mohon kepada Bapak Ziko untuk berkenan menyampaikan pesan kunci dari materi yang telah dipaparkan, sekaligus memberikan kalimat penutup. Kami mohon kesediaannya dengan durasi sekitar 2 sampai 3 menit saja. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ziko. Baik, syukran barakallahu fiik. Saya mohon maaf kalau waktunya cukup singkat. Saya meyakini bahwa banyak hal-hal yang harus didemokan juga. Mudah-mudahan ada kesempatan lain waktu. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Dibutuhkan kreativitas teman-teman untuk merangkai, untuk eh, membuat pekerjaan menjadi jauh lebih simpel dan lebih cepat untuk selesai, untuk membuat laporan, untuk mau ngambil kesimpulan dari dokumen yang besar. eh, saya sudah tunjukkan caranya. Ada banyak hal-hal yang menakjubkan tahun ini ya terkait dengan AI dan kita belum tahu tahun depan akan muncul apa lagi nih. Kita sudah melihat beberapa tahun lalu mobil yang bisa jalan sendiri. Sekarang kita melihat bahwa orang bisa bikin video yang terasa nyata dengan prompt seperti itu tadi. Saya nggak demokan ya, tapi eh, itu terjadi. Orang bikin video lagi naik pesawat helikopter. Wah,
kok bisa dia ada pesawat helikopter? Padahal itu adalah video yang dibuat dengan AI. Sehingga batas antara nyata dan realita mata kita ini sampai sulit sekali untuk membedakan. Nah, ada catatan terkait etik, ya, etika. Ya, apalagi kita sebagai seorang Muslim, kita juga harus hati-hati tidak bermudah-mudahan untuk gambar ya. Jadi jauhi hal-hal yang juga larang terkait membuat gambar generatif, sesuaikan dengan kebutuhan, dan juga jangan sampai AI ini membuat kita jadi berbuat curang. Ya, gunakan AI untuk meningkatkan produktivitas kita yang tadinya tanpa AI kita butuh bisa 3 hari baru selesai, sekarang bisa selesai dalam menit. Bisa manfaatnya banyak, dan sebarkan juga caranya buat yang lain ya. Jangan pelit buat berbagi pengetahuan. Mungkin itu secara singkat saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ziko Pratama Putra atas pesan kunci dan kalimat penutupnya. Semoga semua yang disampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sebelum benar-benar kita menutup kegiatan pada sore hari ini, mari kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Bagi teman-teman dan para hadirin yang masih online, silakan bisa dibuka kameranya dan boleh dipersiapkan senyum terbaiknya. Ya, Operator bisa dibantu? Baik, Baik, kami teman-teman mulai sudah dari siap? slide pertama ya. 3, 2, 1. Kemudian ke slide selanjutnya. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Dan slide terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. ya, Saya kembalikan barakallahu. kepada moderator. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, insya Allah dokumentasi nanti akan kita share di grup ya. Dan boleh banget kalau teman-teman mau bikin story, jangan lupa tag Instagram PPMI Saudi dan juga Instagram Bapak Ziko. Kalau mau tag saya juga boleh sekali. Username atas nama alwafa89 underscore, insya Allah Pak, nanti semua pasti akan saya repost. Demikianlah acara kita pada sore dan malam hari ini. Kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah memberikan materi, kemudian kepada panitia dan semua pihak yang telah menyiapkan segala hal untuk kelancaran acara, dan juga peserta yang telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Semoga menjadi amalan kebaikan dan pemberat amal kebajikan kita di yaumil kiamah kelak. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Ketua Divisi Kajian Strategis PPMI Arab Saudi, Ustadz Gozi Ihtifazuddin, sahabat dan teman kami, Ustadz Afan Basyaib, Ustadz Abdurrahman Waridi, dan Ketua PPMI Arab Saudi, Ustadz Zulfikar Ahmad Lobani atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Sebelum kita akhiri, saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk jangan lupa mengisi absensi di form yang telah kita kirimkan. Dan juga sebagai informasi, insya Allah besok ini akan kita adakan juga webinar terkait dengan diskusi hukum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Yang insya Allah akan bekerjasama dengan Bapak Erianto Nazar selaku Atase Hukum KBRI di Riyadh. Untuk info lebih jelasnya insya Allah akan kita kirimkan di grup nanti. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kesalahan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, itu semua dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Adapun sebenarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma nudrikuhu min khairin wa taufiq bahwa min fadli rabbi wa rahmatih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih. Pamit ya. syukuran Dokter Ziko. Barakallahu fiik, barakallahu Khair, fiik. Ustaz. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Siap. Lanjut sesi 2 nanti Dokter Ziko. Barakallahu fiik.